Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Allama Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrahu, yaitu kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyatu fi ilmi tasawufi. Pembahasan yang terakhir kita telah menuntaskan tentang beberapa istilah yang digunakan secara khusus di dalam ilmu tasawuf. Terakhir kita membahas tentang 3 istilah, yaitu al-qalbu, ar-ruh, dan as-sir. Hati, kemudian ruh, dan sir. Insyaallah mulai malam ini kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya dari kitab ini, yaitu tentang maqamat dan ahwal. Telah pernah kami sampaikan sebelumnya perbedaan antara maqamat dan ahwal. Maqamat jamak dari kata maqam. Maqam itu adalah ma yatahaqqaqu bihil abdu bi manasilatihi minal adabi mimma yatawassalu ilaihi binau'i tasarrufin wa yatahaqqaqu bihi bidarbin tatallubi wa muqasatin. Jadi maqam itu adalah adab yang diperoleh, dihasilkan oleh seorang hamba melalui mansilah yang dicapai dengan adanya usaha yang keras. Ada usaha sungguh-sungguh di dalamnya. Sementara kalau ahwal jamak dari hal, yaitu makna yaridu alal qalbi min ghairi ta'ammudin minhum wala istilah wala iktisabalah. Kalau hal, satu makna yang Allah hunjamkan ke dalam hati tanpa kesengajaan, tanpa usaha dari seorang hamba. Jadi secara sederhana kalau maqam ini adalah kasab usaha hamba. Tapi kalau hal, yaitu makna yang Allah hunjamkan ke dalam hati. Contoh, misalnya tawakal. Tawakal itu usaha hamba. Seorang hamba yang bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Sementara contoh hal misalnya syauq, rindu. Kalau kita rindu, bukan kita yang berusaha saya mau rindu dulu, tapi rindu itu Allah hunjamkan ke dalam hati kita. Nah, kita akan membahas tentang beberapa maqamat dan ahwal tersebut. Para ulama kita berbeda-beda dalam menentukan berapa macam manzilah atau maqam yang ditempuh oleh seorang hamba dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereview kembali, telah pernah kami sampaikan bahwa secara garis besar ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu iradah. Sudah ada keinginan kuat untuk menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Seseorang yang berada dalam tahap ini disebut dengan murid.
Kemudian tahap yang kedua yaitu dalam perjalanan menuju kepada Allah. Tahap ini dinamakan dengan suluk, orangnya disebut dengan salik. Dan yang ketiga yaitu orang yang sudah sampai dalam perjalanan menuju kepada Allah, disebut dengan wusul, orangnya dinamakan dengan wasil. Jadi ada irada, ada suluk, dan ada wusul. Kemudian orang yang menempuh perjalanan itu murid, lalu kemudian salib dan wasil. Tapi perlu ditegaskan bahwa sekalipun sudah sampai dalam perjalanan menuju kepada Allah, bukan berarti perjalanan itu kemudian berhenti dan berakhir, tidak. Mari kita lihat Rasulullah SAW. Tidak ada seorang hamba pun yang dalam perjalanannya menuju kepada Allah yang lebih sampai dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah sampai dalam perjalanannya menuju kepada Allah SWT. Tapi terhadap Nabi pun Allah SWT tetap memerintahkan, wa qul rabbi zidni ilman, ucapkanlah Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Tentu terutama ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ulama kita yang merinci sampai 100 Pak tahap-tahap perjalanan menuju kepada Allah SWT. Seperti yang ditulis oleh salah seorang al-arif billah, yaitu Abu Ismail Abdullah Muhammad Al-Harawi Al-Ansari dalam kitabnya Manasilus Sa'irin. Manasilus Sa'irin. Kitab ini dibagi menjadi 10 aksam, 10 bagian. Dan pada setiap bagian ada 10 tahap perjalanan. Tahap pertamanya adalah yaqza, kesadaran, dan tahap terakhirnya adalah tauhid. Kalau dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah ini ada 49 tahapan. Tahap pertamanya adalah At-Taubah. Nah, malam ini saya bacakan tahap pertama, yaitu tentang At-Taubah. Ciri khas Imam Al-Qusairi dalam kitab Ar-Risalah ini, setiap kali membahas satu maqam diawali, hampir semuanya diawali dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pada kita bahwa tasawuf ini senantiasa terikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dituturkan oleh Sayyidu hadhihi ta'ifah, penghulu dari para ulama tasawuf, yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau secara tegas menyatakan tariquna haza muqayyadun bil kitabi was sunnati. Tariquna haza, jalan kita ini, kata beliau, muqayyadun, terikat bil kitabi was sunnah, terikat dengan kitab yaitu Al-Quran was sunnah dan as-sunnah. Jadi satu kesalahan yang besar, kekeliruan yang fatal jika menganggap bahwa tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Justru para ulama-ulama tasawuf menyatakan seperti tadi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahwa jalan tasawuf itu selalu terikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu bisa kita buktikan kalau membaca kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Setiap pembahasan diawali dengan ayat dan hadis Nabi SAW. Babut taubati, bab tentang taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua, wahai al-mu'minun, wahai orang-orang yang sudah kokoh, yang sudah mantap keimanannya, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Saya terjemahkan Pak, al-mu'minun, orang yang mantap, yang kokoh keimanannya, karena al-mu'minun itu adalah isim fa'il, kata benda pelaku. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara fi'il, kata kerja, dengan kata benda pelaku. Ya, misalnya kalau saya mengatakan si A bermain bola dengan si B pemain bola, bermain itu kata kerja, pemain itu kata benda pelaku. Tentu beda sekali maknanya kalau dikatakan si A bermain bola dengan si B pemain bola. Kalau fi'il, kata kerja, biar sekali saja dilakukan sudah bermain namanya. Ada orang sekali saja dalam seumur hidup pergi ke lapangan main bola, itu sudah bermain bola namanya.
tapi pasti dia bukan pemain bola. Disebut pemain berarti dia bermain bola bukan sekali dua kali, tapi pekerjaan itu sudah sering dia lakukan, bahkan melekat pada dirinya. Nah, begitulah perbedaan antara amanu dengan al-mu'minun. Kalau dikatakan amanu, fi'il, kata kerja, asal punya iman saja. Meskipun imannya tipis, imannya sedikit, itu sudah amanu namanya. Tapi kalau al-mu'minun, yang dimaksud adalah orang-orang yang mantap dan kokoh keimanannya. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang yang kokoh, yang mantap keimanannya saja, Allah tetap perintahkan bertaubat, apalagi yang belum seperti itu. Yang Allah perintahkan dalam ayat ini untuk bertaubat, al-mu'minun wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kepada Allah kalian semua, wahai al-mu'minun, orang-orang yang sudah mantap, yang kokoh keimanannya, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Ya. Taubat itu ada 3 levelnya. Yang paling rendah disebut taubat, orangnya dinamakan taib. Yang kedua disebut dengan inabah, orangnya dinamakan munib. Dan yang ketiga disebut dengan aubah, orangnya dinamakan dengan awwab. Nah, itu tingkatan-tingkatan taubat. Beragam penjelasan ulama kita, salah satunya kalau taubat bertaubat kepada Allah karena meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ada kewajiban Pak, kita tidak laksanakan. Salat 5 waktu kita tinggalkan tanpa ada unsur syar'i. Lalu kemudian bertaubat, nah itu taubat paling rendah. Atau misalnya ada yang berdusta, ada yang berbohong, menyampaikan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, berarti dia melakukan perbuatan haram. Lalu dia bertaubat, ini taubat yang paling rendah. Level yang kedua disebut dengan inabah. Apa itu inabah? Bertaubat kepada Allah SWT karena meninggalkan amalan sunnah. Ini bukan kewajiban yang ditinggalkan, tapi amalan sunnah. Suatu malam dia tidak bangun salat tahajud, atau dia lupa untuk salat duha, dan seterusnya. Lalu dia bertobat kepada Allah. Nah, itu namanya inabah. Atau karena melakukan perbuatan yang makruh, bukan yang haram dilakukan, tapi yang makruh. Misalnya makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, kan dilarang. Tapi larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Lalu dia bertobat kepada Allah SWT. Ini disebut inabah, orangnya disebut munib. Dan yang ketiga, yaitu bertaubat kepada Allah karena melakukan perbuatan yang mubah. Jadi yang dilakukan itu bukan perbuatan yang makruh, apalagi yang haram, perbuatan yang mubah, yang boleh. Terus kenapa dia bertobat? Karena gara-gara dia menyibukkan diri dengan hal yang mubah, ia kemudian berpaling dari perbuatan yang lebih bermanfaat. Ini perbuatan mubah sebetulnya, tapi telah membuat dirinya berpaling dari perbuatan yang lebih bermanfaat. Maka ia kemudian bertobat kepada Allah SWT atas perbuatan yang mubah itu. Jamaah yang dimuliakan SWT, qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Husain bin Furan, qala akhbarana Ahmad bin Mahmud bin Khurras, qala haddatsana Muhammad bin Fadl bin Jabir, qala haddatsana Sa'id bin Abdullah, qala haddatsana Ahmad bin Zakaria, qala haddatsana Abi, qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Wa idza ahabba Allahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Summa tala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qila ya Rasulullah wa ma alamatut taubati? Qala an-nadamatu. Penulis kitab ini Imam Al-Qusairi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Furan. Ia berkata telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Mahmud bin Khurras.
Ia berkata telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Fadl bin Jabir. Ia berkata telah menyampaikan kepada kami Sa'id bin Abdullah. Ia berkata telah menyampaikan kepada kami Ahmad bin Zakaria. Ia berkata bapakku telah menyampaikan kepadaku. Ia berkata saya telah mendengar Anas bin Malik berkata saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda at-taibu minadz zambi kamal la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Dan apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka dosa tidak akan membahayakannya. Summa tala, setelah itu Nabi SAW membaca ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, apa tanda-tanda taubat? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, an-nadamatu, penyesalan. Ada 4 hal yang disampaikan di dalam hadis ini. 1, orang yang bertaubat seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi taubat ini amal yang luar biasa. Semua amalan yang disyariatkan di dalam agama kita bermanfaat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Amalan-amalan kita sholat tadi, sholat amalan itu bermanfaat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kalau kita zikir kita bermanfaat untuk masa sekarang, masa yang akan datang. Kita pengajian seperti ini, pengajian ini bermanfaat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tapi tidak memberikan asar kepada masa lalu kita. Tidak bisa mengubah apa-apa di masa lalu kita. Kita pengajian seperti ini tidak bisa kemudian dulu yang saya tidak tahu tiba-tiba saya bisa kembali ke masa lalu jadi tahu, kan tidak mungkin, Pak. Jadi ilmu kita saat ini bermanfaat untuk saat ini dan yang akan datang. Tapi ada satu amalan yang tidak hanya bermanfaat untuk masa kini dan masa yang akan datang, tapi juga yughayyirul madhi, mengubah masa lalu. Apa itu taubat? Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau orang bertobat dan dia beriman sungguh-sungguh, lalu dia melakukan amal soleh, maka Allah mengganti kesalahannya di masa lalu, diubah kesalahan itu menjadi kebaikan. Ini dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, Allah ubah itu menjadi kebaikan bagi kita. Maka ini istimewanya taubat. Tidak hanya bermanfaat untuk masa kini, tidak hanya bermanfaat untuk masa yang akan datang, tapi juga mengubah masa lalu kita. Dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu tidak hanya sekadar dihapus, tapi juga kemudian diubah oleh Allah SWT menjadi kebaikan bagi kita. Karena Nabi tegaskan orang yang bertobat dari satu dosa seperti tidak punya dosa lagi. Bahkan bukannya seperti tidak punya dosa, kesalahannya diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Yang kedua yang Nabi sampaikan di dalam hadis ini, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dosa tidak akan membahayakannya. Tentu kita semua yang bukan Nabi, bukan Rasul, pasti pernah berbuat dosa. Tapi sekalipun kita berbuat dosa, dosa itu tidak akan membahayakan kita kalau Allah sudah mencintai seorang hamba. Seperti para sahabat yang ikut dalam perang Badar, dan ini perang pertama yang dijalani oleh Nabi dan kaum muslimin. Ketika itu jumlah mereka ya sekitar 313 orang menghadapi 1000 orang musyrik kafir Quraisy, sehingga luar biasa ya. Sahabat-sahabat yang ikut dalam peperangan itu mendapatkan keutamaan, dan Nabi sampaikan, i'malu masyi'tum, kalian boleh melakukan apa saja ya, lakukan apa saja yang ingin kalian lakukan, karena sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kalau Allah sudah mencintai. Jadi begitu Allah mencintai seorang hamba, dia berbuat dosa pun tidak membahayakan dirinya. Bukan berarti kemudian lantas kita akan mengatakan begitu kita berbuat dosa saja, atau dosa tidak akan membahayakan kita. Maksudnya, kalaupun kita berbuat dosa, tobat Allah terima lagi. Tobat Allah terima, dosa, tobat Allah terima lagi.
Jadi yang namanya taubat tidak ada batasan jumlahnya. Tidak ada ketentuan. Kamu boleh melanggar hanya 3 kali saja ya. Lebih dari 3 kali tidak diterima. Tidak ada. Tidak ada batasan dari segi jumlah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, menamai dan mensifati dirinya Tawwab. Tawwab. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka bertasbihlah dengan memujinya dan minta ampunlah, sesungguhnya dia tawwab. Apa yang dimaksud dengan tawwab? Tawwab itu yang menerima taubat berkali-kali. Kalau hanya dikatakan taib, 1 kali menerima taubat, tapi kalau tawwab berkali-kali. Sama dengan Razzaq. Razzaq itu Allah memberi rezeki berkali-kali. Sekali Razik, tapi berkali-kali memberi rezeki. Razzaq. Sama dengan Ghaffar. Allah SWT mengampuni dosa bukan hanya sekali, tapi berulang-ulang kali. Kita datang menghadap kepada Allah siang dan malam membawa dosa seluas langit dan bumi, Allah tetap mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW kemudian membaca satu ayat, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai 2 golongan manusia, bertobat dan mensucikan diri. Salah satu tafsir terhadap penggalan ayat ini adalah kalau tawwabin dosa-dosa batin, al mutatahhirin mensucikan diri dari kotoran zahir, seperti dari najis, dari hadas. Jadi kalau tawabin dari kotoran-kotoran batin yang mengotori hati kita, dari sifat takabur, sifat pendendam, kikir, pemarah, iri hati, rakus, dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat terakhir yang disebut di dalam hadis ini, Nabi ditanya, wa ma alamatut taubah, apa tandanya taubat itu? Nabi menjawab, tandanya taubat adalah an-nadamah, ada penyesalan. Ada penyesalan. Jadi tidak dianggap seseorang itu bertaubat kalau dia tidak menyesali dosanya. Taubat ada 3 rukunnya. Ada rukun hatinya, ada rukun lisannya, dan ada rukun perbuatan. Rukun hatinya taubat penyesalan. Mesti ada penyesalan di dalam hati. Rukun lisannya taubat, istighfar, mohon ampun sama Allah. Dan rukun perbuatannya tinggalkan dosa itu. Hati menyesal, lidah mohon ampun, dan anggota tubuh kita ikhlas meninggalkan dosa tersebut. Bahkan tidaklah dinamakan taubat nasuha apabila di dalam hati masih ada rasa nikmat mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Kita pernah Pak melakukan dosa di masa lalu, kita sudah tinggalkan, tapi selalu muncul di hati, dulu itu enak sekali, bisa berbuat begini, bisa berbuat begini. Dan kita merasa nikmat. Itu bukan taubat nasuha. Ibaratnya orang seperti ini orang yang kecanduan sebetulnya. Meskipun pada saat itu dia sudah hentikan, tapi hatinya masih terikat kepada dosa tersebut. Dia merasakan nikmat. Tanda orang yang tobat sungguh-sungguh kepada Allah SWT, hatinya tidak lagi merasakan kenikmatan dengan dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan di hatinya itu ada rasa pahit, ada rasa pahit, ada rasa perih setiap kali mengingat dosa yang pernah ia lakukan. Kenapa saya pernah begini dulu ya Allah? Bukan malah dinikmati itu dosa, sekalipun dalam ingatan saja. Enaknya dulu waktu kita masih muda, masih bebas ke begini. Karena sudah tua ya kita sudah tobat. Oh, itu bukan tobat nasuha. Berhentinya bukan karena mengambil itu dosa, hanya karena umur saja Pak yang merasa sudah tua. Cuma karena tidak ada lagi kesempatan dan kekuatan, akhirnya dihentikan. Mungkin itu pengantar kajian kita. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan.
Demikian wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.